Pernahkah Anda merasa dekat dengan seseorang yang tampak baik, tapi justru perlahan merusak hidup Anda? Dalam psikologi, ini bukan sekedar orang jahat, melainkan pola kepribadian destruktif yang berbahaya. Istilah jahat dalam psikologi bukan hanya label moral, tetapi mencerminkan struktur kepribadian yang kompleks, seperti narsisme, maligna, psikopati, atau sosiopati. Yang berbahaya, mereka seringkali tidak tampak mengancam, justru sebaliknya, karismatik, menawan, dan mudah dipercaya. Namun, di balik itu semua, terdapat pola perilaku yang dapat merusak kesehatan mental dan kehidupan Anda secara perlahan. Mengenali tanda-tandanya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi diri. Dan berikut ini adalah 11 tanda Anda sedang berhadapan dengan pribadi yang destruktif. Tanda yang pertama, tidak memiliki empati. Mereka tidak mampu benar-benar memahami atau merasakan emosi orang lain. Ketika Anda berbagi perasaan, respon mereka cenderung dingin, kosong, atau beralih membicarakan diri sendiri. Bagi mereka, orang lain hanyalah alat, bukan individu yang memiliki perasaan. Tanda yang kedua, kebohongan patologis. Mereka berbohong secara kompulsif, bahkan hal-hal sepele. Kebohongan digunakan untuk mengontrol realitas. Saat dikonfrontasi, mereka akan memutarbalikkan fakta dan melakukan gaslighting hingga Anda meragukan diri sendiri. Tanda yang ketiga adalah menikmati kemalangan orang lain. Mereka menunjukkan kepuasan tersembunyi saat orang lain mengalami kesulitan. Bahkan tidak jarang mereka menjadi penyebab konflik hanya untuk merasakan superioritas. Dan tanda yang keempat, sangat egois dan transaksional. Segala sesuatu berpusat pada diri mereka. Hubungan dijalani bukan karena ketulusan, melainkan keuntungan. Saat Anda tidak lagi berguna, mereka akan menjauh tanpa ragu. Tanda yang kelima, tidak pernah menyesal. Setelah menyakiti orang lain, mereka tetap merasa biasa saja. Permintaan maaf, jika ada, hanya bersifat manipulatif, bukan bentuk penyesalan yang tulus. Tanda yang keenam, kejam secara emosional. Mereka pandai menemukan kelemahan Anda, lalu menggunakannya untuk menyerang. Bentuknya bisa berupa hinaan, tekanan psikologis, atau perlakuan merendahkan. Kemudian tanda yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Mereka selalu menyalahkan orang lain. Kesalahan tidak pernah diakui, melainkan dialihkan dengan berbagai alasan yang tampak logis. Tanda yang kedelapan, manipulatif. Manipulasi adalah cara mereka berinteraksi, mulai dari love bombing, silent treatment, hingga menciptakan ketergantungan emosional. Tujuannya, mengendalikan Anda sepenuhnya. Lanjut tanda yang kesembilan, merendahkan secara halus. Mereka sering menyamarkan hinaan sebagai candaan atau saran. Tujuannya adalah menurunkan rasa percaya diri Anda secara berlahan. Dan yang ke-10, melanggar batas, boundaries. Mereka tidak menghormati privasi atau batasan Anda. Kata tidak bagi mereka hanyalah tantangan, bukan keputusan yang harus dihormati. Dan tanda yang terakhir atau tanda yang ke-11, memiliki reputasi buruk yang konsisten. Jika banyak orang memberikan peringatan tentang seseorang, jangan abaikan. Pola perilaku jarang berubah dan Anda bisa menjadi korban berikutnya. Menghadapi pribadi seperti ini bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkan dengan cinta, kesabaran, atau logika. Dalam banyak kasus, langkah paling aman adalah menjaga jarak atau bahkan memutus hubungan dengan mereka. Anda berhak atas hubungan yang sehat, aman, dan saling menghargai. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Karena pengalaman Anda bisa membantu orang lain lebih waspada. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton.